Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Yung Arif Nugraha di channel saya Guru Fisika Asik. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pengukuran. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pengukuran. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain berupa alat ukur yang telah ditetapkan skala dan satuannya. Nah, dalam materi pengukuran kali ini, kita akan membahas mengenai alat ukur panjang, waktu, massa, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Oke, kita masuk saja pada materi pengukuran panjang. Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran panjang, contohnya mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, meteran, dan lain-lain. Nah, di pembahasan kali ini, untuk pengukuran panjang, kita akan membahas mengenai mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Baik, langsung saja kita masuk pada mistar. Nah, di sini sudah ada gambar dari mistar. Mistar memiliki ketelitian 1 mm sampai 0,5 mm. Fungsi dari mistar yaitu untuk mengukur panjang suatu benda. Cara mengukur panjang suatu benda menggunakan mistar. 1. Pastikan ketelitian mistar tepat pada titik 0. 2. Letakkan mistar sejajar pada bidang benda yang ingin diukur. 3. Bacalah skala yang ditunjukkan pada mistar dengan posisi mata tegak lurus dengan benda yang diukur besarannya. Ini bertujuan agar hasil pengukurannya tepat. Kemudian kita masuk ke alat ukur jangka sorong. Nah, di sini sudah ada jangka sorong dan juga bagian-bagiannya. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Fungsi dari jangka sorong adalah mengukur diameter luar suatu benda, mengukur diameter dalam suatu benda, mengukur kedalaman suatu benda, dan mengukur ketebalan suatu benda. Untuk cara menggunakan jangka sorong, silakan kunjungi alamat YouTube berikut. Kemudian, silakan ditonton videonya. Lanjut. Kemudian alat ukur mikrometer skrup. Nah, di sini sudah ada gambar dari mikrometer skrup berikut bagian-bagiannya. Ketelitian mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Mikrometer skrup memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu mengukur diameter luar suatu benda, mengukur ketebalan suatu benda. Nah, untuk cara menggunakan mikrometer skrup, silakan kunjungi alamat YouTube berikut, kemudian tonton videonya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya,
mengenai pengukuran massa. Massa dapat diukur menggunakan neraca ataupun timbangan. Nah, di sini sudah ada gambar dari neraca 3 lengan. Di mana neraca 3 lengan memiliki ketelitian 0,1 gram dengan penunjuk skala yang berbeda-beda pada setiap lengan, yaitu lengan belakang dengan skala 0 sampai 500 gram. Kemudian lengan tengah dengan skala 0 sampai 100 gram. Kemudian lengan depan 0 sampai 1 gram. Kita lihat contoh dari pengukuran massa. Perhatikan gambar. Nah, di gambar sudah ada hasil pengukuran dengan menggunakan neraca 3 lengan. Tentukan hasil pengukuran neraca 3 lengan di atas. Penyelesaian. Dari gambar diperoleh skala lengan belakang 300 gram, skala lengan tengah 60 gram, skala lengan depan 5 gram. Maka hasil pengukuran massa yang didapatkan sama dengan 300 gram tambah 60 gram tambah 5 gram sama dengan 365 gram. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan pengukuran waktu. Alat untuk mengukur waktu adalah jam dan stopwatch. Ketelitian jam biasanya adalah 1 sekon. Kemudian ketelitian stopwatch bisa sampai 1/100 sekon. Nah, di sini sudah ada gambar dari stopwatch dengan ketelitian 1/100 sekon. Nah, kita lihat pada gambar stopwatch. Di sini, hasil pengukurannya adalah untuk skala menit, di situ dapatkan 10 menit. Untuk skala detik atau sekon adalah 51 detik. Untuk skala 1/100 sekon, itu ada angka 46. Maka di sini didapatkan 46/100. Sama dengan 0,46 detik. Maka hasil pengukuran waktu yang didapatkan yaitu 10 menit ditambah 51 detik ditambah 0,46 detik. Maka hasil pengukuran yang diperoleh adalah 10 menit 51,46 detik. Jika dikonversikan ke dalam satuan detik menjadi 10 kali 60 detik tambah 51,46 detik sama dengan 600 detik tambah 51,46 detik sama dengan 651,46 detik. Sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai pengukuran kuat arus listrik. Kuat arus listrik biasanya diukur menggunakan amperemeter ataupun multimeter. Nah, di sini sudah ada gambar dari amperemeter. Cara menggunakan amperemeter: 1. Menghidupkan amperemeter. 2. Mengatur kalibrasi 0 skala amperemeter. Nah, hal ini bertujuan agar pengukuran dari kuat arus listrik bisa didapatkan hasil yang tepat. 3. Menentukan batas ukur amperemeter. 4. Tempelkan terminal pada rangkaian yang akan diukur kuat arusnya.
5. Lihat hasil pengukuran. Contoh soal. Perhatikan gambar. Di sini sudah ada amperemeter yang memiliki hasil pengukuran. Jika amperemeter di samping menggunakan ring 5 ampere, maka tentukan hasil pengukurannya. Untuk menentukan hasil pengukuran dari kuat arus listrik, menggunakan rumus sebagai berikut. Hasil pengukuran sama dengan skala yang ditujukan jarum per skala akhir dikali dengan batas ukur. Skala yang ditujukan jarum pada gambar tadi adalah 35, skala akhirnya 50, dan batas ukur yang digunakan adalah 5 ampere. Maka hasil pengukurannya 35 per 50 kali 5 ampere. Maka hasilnya adalah 3,5 ampere. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengukuran suhu. Suhu biasanya diukur menggunakan termometer. Nah, di sini sudah ada gambar dari termometer. Ada termometer manual dan ada termometer digital. Cara menggunakan termometer yaitu tempelkan ujung termometer yang memiliki sensor pendeteksi panas pada benda yang diukur. Kemudian, setelah beberapa detik, lihat skala termometer yang ditunjukkan. Nah, termometer yang kita gunakan sehari-hari biasanya memiliki satuan Celcius. Oke, selanjutnya mengenai pengukuran intensitas cahaya. Intensitas cahaya biasanya diukur menggunakan luxmeter. Nah, di sini sudah ada gambar dari luxmeter. Cara mengukur intensitas cahaya menggunakan luxmeter. 1. Hidupkan luxmeter dengan memencet tombol on. 2. Mengatur ring alat ukur. Biasanya, ring alat ukur dari luxmeter adalah 2000 lux atau 20.000 lux ataupun 50.000 lux. 3. Mengarahkan sensor cahaya ke arah cahaya yang akan dihitung intensitasnya. Kemudian 4. Lihat hasil pengukuran pada layar panel. Oke. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai pengukuran jumlah zat atau mol. Jumlah zat atau mol diukur tidak menggunakan alat ukur, tetapi dengan rumus di bawah ini. Jumlah zat atau mol sama dengan massa, di mana massa ini satuan yang digunakan adalah gram per massa atom relatif atau mR. Nah, jumlah zat atau mol nanti akan dibahas pada pembelajaran kimia. Oke teman-teman, itulah tadi materi mengenai pengukuran. Untuk memperdalam materi, kunjungi blog saya gurufisikasik.blogspot.com. Demikian video saya, like video saya, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.